Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berbahagia, selalu berpikir logis dan sistematis. terus bahasanya terus bahas ya sampai nanti hari Minggu ya. Ya benar, hari Minggu kita akan menghadapi West Ham di kandang. Biasanya balik lagi tuh sedikit ke setelan pabrik kalau kata orang-orang gitu kan. Semoga sih enggak. Cuman ya namanya perang psikologis gitu ya. Yang namanya menjelang final, nah, itu kan udah banyak deh berbagai analisa, ramalan, prakiraan pertandingan gitu ya. Cuman yang paling sering gitu ya, paling sering gue baca dan gue denger dan sering banget deh diulang-ulang itu bahwa faktanya di musim ini kita tidak pernah menang, bahkan kalah terus sama Tottenham Hotspur. Dan faktanya juga sejak 2022 berarti sejak Tottenham itu dilatih oleh Ange Postecoglou, Manchester United itu tidak pernah menang melawan Tottenham Hotspur. Fokus di 3 pertandingan terakhir ini aja deh. Tiga pertandingan terakhir ini waktu di musim ini gitu loh. Kita di game pertama waktu lawan Hotspur itu kita kalah 0-3, yang dimana saat itu ketika kita ketinggalan 0-1, Bruno Fernandes kena kartu merah yang pada akhirnya setelah di-appeal itu kartu merah dihilangkan ya cuma kan udah lewat, nggak bisa diulang pertandingannya, dan itu adalah pada saat zaman Erik ten Hag. Terus pertandingan kedua kita kalah 4-3 di perempat final Carabao Cup, itu di kandang Tottenham. Waktu itu kalau nggak salah si Ruben Amorim tuh baru 2 bulan deh. Ya, Boxster 2 bulan kurang. Dan isinya saat itu pemain-pemain backup, pemain-pemain cadangan, karena waktu itu jadwal padat banget kan menjelang Boxing Day, menjelang akhir tahun lah. Mereka tuh nggak salah cuma istirahat 2 hari atau 3 hari tuh, ada 7-6 pertandingan di bulan Desember. Sama terakhir yaitu di Februari, berarti 3 bulan lalu ya, kita kalah tipis 1-0. Nah, gue udah bilang ya, sepak bola itu bukan matematika gitu loh. Kalau lo berbicara berdasarkan cuman hasil, lo ngeliat hasil ya secara matematika MU kalah gitu. Jadi secara matematika. Di sini gue bukan mau ngeramal, bukan juga buat pengen nyenengin hati lo gitu, enggak. Optimis menang itu pasti ada ya, namanya udah final, itu peluangnya sebenarnya 50-50 ya. Yang kayak gini-gini sebenarnya udah gak hitung nih, historical pas data gitu udah gak hitung. Pada saat pertandingan nanti udah 50-50. Masalah mental, keputusan wasit, ada gak individual error ya kayak gitu, perang psikologis segala macem ya. Nah, cuman gue sekali lagi bukan pengen nyenengin hati gitu ya, pengen pengen ya supaya lo nggak drop karena dibilang 3 kali kalah berturut-turut. Ya sebenarnya nggak juga sih, dalam arti gini loh, itu kan gue bilang aja di matematika ya. Gue ingat pernah tahun waktu Manchester United itu juara Liga 96 sama juara FA Cup, di musim itu kita nggak pernah menang sama Liverpool, kalah tandang di Liga, sama di Carabao Cup juga kalah kalau nggak salah. Akhirnya final lah Piala FA 96 lawan Liverpool, Manchester United, yang waktu itu Liverpool pakai jas putih datangnya, sampai Sir Alex Ferguson tuh bilang, lo lihat gayanya mereka tuh Liverpool tuh, lo lihat ya, kita menang nih 1-0 ya. Sir Alex Ferguson begitu tuh. Nah,
endingnya lo tau semua kan, Eric Cantona ngegolin, yang di saat kita satu diremehkan juga nggak dianggap bakal kalah karena Liverpool udah ngalahin kita di musim itu, kita nggak pernah menang, kita bisa menang 1-0 di menit akhir kalau nggak salah. Nah problemnya mungkin situasinya mungkin hampir sama. Gue bilang gue paling seneng sebenarnya kalau dalam sisi yang sedang diremehkan gitu. Bahkan kemarin pun gue juga bilang bahwa gue sebetulnya lebih serem ketemu Bodo Glimt. Enggak, ini bukan menyombongkan diri, enggak. Cuman gue lebih serem ketemu Bodo Glimt. Karena Bodo Glimt itu kan, ya inilah baru boleh lo sebut klub antah berantah gitu kan, lo aja baru denger. Mungkin lo googling dulu gitu dari Norwegia. Biasanya klub-klub yang kayak gini tuh nggak bisa diprediksi, unpredictable, dan berpainannya tuh sangat compact. Kemarin itu mereka waktu lawan si Tottenham ya di kandang mereka, itu 68% loh possession football mereka. Dan gue nggak nonton, cuma tadi gue liat rerunnya ya. Karena kan kemarin gue nonton selain MU kan gue nonton Real Betis, Fiorentina. Mereka menguasai bola dan golnya Tottenham Hotspur itu satu gol dari set piece tendangan sudut, satu lagi yaitu errornya kiper sih, salah mengantisipasi. Nah, gue lebih sering ketemu dengan tim yang kayak gini. Pernah juga kejadian dulu ya, Europa League, UEFA Cup dulu namanya. Itu Liverpool kayaknya pas gue SMA deh, apa baru masuk kuliah ya. Liverpool 2001 atau 2002 gitu. Liverpool tuh ketemu dengan tim namanya Alaves. Gue aja nggak tahu Alaves, banyak tuh. Alaves klub mana? Itu klub Spanyol. Wah, mah Liverpool menang mudah ini. Nggak tahunya itu sampai perpanjangan waktu. 5-4 kalau nggak salah skornya. Ya, correct me deh kalau ada yang tahu. 5-4 apa 3 gitu, susul-susulan. Nah, tim-tim kecil gini malah justru lebih menyeramkan. Nah, kalau melihat Tottenham, ya walaupun aja ya banyak yang bilang Jamie Carragher mungkin ngejing sekali ya. Wah, kalau secara mental MU lah kalau masalah juara ya. Si Paul Scholes juga bilang Manchester United punya pengalaman untuk juara ya, juara satu turnamen. Hotspur nggak ada. Tapi kan selalu akan ada pertama ya, dari setiap hal gitu kan. Bisa jadi ini jadi trofinya Tottenham yang pertama setelah sekian lama ya, jadi pasti akan ada selalu pertama. Apalagi Manchester United selalu menciptakan kesan pertama bagi pihak lawan ya. Dulu kan rekornya misalnya Crystal Palace tidak pernah menang lawan MU di Old Trafford, menang. Wolverhampton 80 tahun 60 tahun tidak pernah menang di kandang Manchester United, dikasih menang kan, kayak gitu-gitu. Selalu akan ada yang pertama, khususnya bagi Manchester United, memberikan tuh dia selalu. Tapi gue ada satu hal yang tadi gue coba lihat-lihat gitu ya, secara statistik, secara data nih. Kalau nonton kan ya lo semua nonton lah kemarin pas waktu kita kalah 0-3. Kelemahannya apa zaman Ten Hag waktu itu kan, kita di press dan gol pertama gue inget banget itu si Rashford kecolong bolanya, dia cuman jalan gitu, terus Kulusevski ya siapa itu yang terus jalan sampai Brennan Johnson ngegolin, habis itu kartu merah segala macam. Nah cuman gue ngeliat bahwa di saat itu 3 pertandingan itu memang masih banyak banget kelemahan kita, masih banyak banget kelemahan kita, khususnya di daerah pertahanan, sama ya masih ada pemain-pemain toksiknya itulah kayak Rashford gitu kan, yang nggak guna gitu. Ya pertandingan kedua tadi gue bilang banyak pemain cadangan. Pemain ketiga sebenarnya itu kita menguasai banget pertandingan kok, yang golnya James Maddison. Satu lagi masih ada kesalahan juga, individual error. Cuman ya gue ada satu hal yang menurut gue ini penting, dan ya semoga Ruben Amorim mendengar sih. Peran dari Amad Diallo yang menurut gue juga, gue bisa berani jamin dia bisa menjadi game changers ya, game changer di pertandingan final nanti gitu ya. Key player gue bilang. Makanya kemarin pas habis di kasih pandangan mata kan gue bilang
Lo coba deh pasang Amad Diallo dari starter. Karena kenapa? Kalau gue lihat di kemarin ya, lagi pertandingan kita 0-3, itu kan zaman Ten Hag tuh. Karena 0-3 itu kan zaman-zamannya Ten Hag nggak tahu kenapa alergi banget pasang si Amad Diallo kan. Padahal kalau setelah pas si Destroy pegang, sebenarnya gampang aja gitu. Backnya, tengahnya Delik sama Martinez, kanannya Dalot, kirinya Mazraoui, double pivotnya Ugarte, Casemiro, depannya attacking midfieldernya Bruno, kanannya Amad, kirinya Garnacho, tengahnya terserah deh mau lu tuh Pak Jersey. Cuman kan Ten Hag itu ya, walaupun gue telah membela ya, tapi gue harus akui bahwa ada kesalahan dia juga gitu ya. Kepala batunya ada juga, masih memaksakan Rashford, tidak memberi kesempatan Amad Diallo. Nah, di pertandingan pertama itu Amad Diallo cuma 5 menit terakhir masuk, menit 85, di saat kita udah ketinggalan 3-0 dengan 10 pemain. Di game kedua saat kita kalah 4-3, waktu itu kita udah ketinggalan 3-0, dan kemudian Amorim memasukkan Jersey sama Amad Diallo, dan lu terlihat saat itu permainan berubah. Kita bisa memperkecil 3-2 ya, terus kita kebobolan lagi karena ya itu kalau ada VAR sih seharusnya foul tuh wasitnya, kipernya si Bayern dia tarik sedikit kan tangannya. Dan ibaratnya kita kalahnya 4-3 tipis lah, dengan yang tadi itu main dengan backup player cadangan, ada hal yang merugikan kita juga dalam putusan wasit, serta terlambatnya masuknya Amad Diallo. Di game ketiga yang menurut gua sebenarnya kita lebih bisa mengimbangi, menguasai pertandingan, bahkan di babak kedua ya, beberapa banyak kesempatan, di saat itu Amad Diallo masih cedera, lagi cedera. Nah, ini yang gue pikir, gue gak khawatir kalau Amad Diallo dipasang sebagai starter nanti final ya. Sekali lagi gue memang against Garnacho untuk jadi starter, melihat performance-nya dia. Dan lu ngelihat juga kan performance kemarin, tadi malam nih, ketika Amad Diallo, Luke Shaw, Mason Mount masuk, perubahan itu terjadi ya. Jadi jangan langsung down ya. Gue mencoba bukan ngasih lo mimpi ya, tapi gue ngasih lo fakta bahwa peluang menang itu pasti ada ya. Peluang menang itu pasti ada, peluang juara itu pasti ada. Tapi gue sih berharap dengan satu inputan dari United Identity, coba deh pasanglah Amad Diallo melawan Tottenham Hotspur dari sejak awal, biar kita ngeliat nih. Gue sih 100% yakin lebih jadi serangannya, lebih hidup gitu. Oke, jadi kita rayakan dulu kemenangan kemarin sampai kita bisa masuk final. Nanti kita akan tunggu ya, tetap optimis di tanggal 22 Mei final melawan Tottenham Hotspur. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis dan bahagia. Sampai besok hari Minggu. Oke? Sampai jumpa lagi.